Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam bahasa pemrograman PHP terdapat sebuah fungsi yang bernama ArrayMap. Fungsi ini mengirimkan setiap nilai dari array yang menjadi argumen dari fungsi ini ke sebuah fungsi callback yang mana juga merupakan argumen dari fungsi ini. Artinya fungsi ArrayMap ini nantinya akan menerima argumen yaitu fungsi callback dan array ya, seperti itu. Nah, setiap nilai dari setiap nilai dari arraynya akan dikirimkan ke function callback-nya, seperti itu. Selanjutnya, function ini mengembalikan sebuah array baru yang merupakan hasil dari function callback yang menerima parameter dari array ya. Jadi nantinya output atau result dari hasil dari function ArrayMap ini adalah hasil olahan dari function callback, hasil olahan dari setiap nilai yang dikirimkan ke function callback. Nah, seperti itu. Parameter dari function ini yaitu pertama callback function yang akan menjalankan setiap elemen dari setiap array ya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, selanjutnya adalah callback function ini dapat diganti menjadi null yang mana akan melakukan zip operation jika arraynya lebih dari satu. Jika arraynya satu, maka akan mengembalikan semua array input dari array hasil. Nah, sebagai array hasil ya. Maksudnya seperti apa? Jadi kan function ini selain jadi argumen dari function ini yang pertama itu kan function callbacknya, lalu function array, function callbacknya, lalu data arraynya. Nah, data arraynya ini bisa lebih dari satu ya, bisa 2, 3 dan seterusnya. Nah, function callback ini bisa kita ganti atau kita tetapkan sebagai null ya. Jadi function callbacknya itu tidak ada, kita ganti menjadi null ya, tapi tidak boleh dikosongkan ya, harus null seperti itu tulisannya. Nah, jika data arraynya itu lebih dari satu, maka dia akan melakukan zip operation. Zip operation itu seperti apa ya? Nanti kita jelaskan ya. Selanjutnya yaitu jika arraynya cuma satu, hanya satu, maka semua array itu akan dikembalikan ya. Maksudnya array input itu array yang menjadi argumen ini akan dikembalikan sebagai array hasil, seperti itu. Nah, selanjutnya parameter selanjutnya adalah array yang akan dijalankan di function callback ya. Nilai yang dikembalikan oleh function ini berupa array hasil dari pengaplikasian callback function ke setiap nilai array yang menjadi argumen ya. Jadi intinya adalah nilai output dari function ArrayMap ini adalah hasil dari olahan ya, atau hasil dari pengaplikasian function callback ke setiap nilai array ya, atau elemen array ya, seperti itu. Jadi setiap elemen array nanti akan dimasukkan ke function callback dan hasilnya akan dijadikan sebagai array output, array result atau array hasil. Selanjutnya, indeks dari array hasil akan tetap mempertahankan indeks dari array input jika array yang menjadi argumen itu hanya satu ya. Artinya ketika array yang menjadi argumen dari ArrayMap ini cuma satu ya, data arraynya, maka indeksnya akan tetap mempertahankan dari indeks asal atau indeks inputnya. Nah, jika lebih dari satu, maka indeks yang dihasilkan adalah urutan bilangan bulat atau indeks numerik. Nah, ketika lebih dari satu ya akan menggunakan indeks numerik ya. Oke, kita langsung ke contohnya saja. Oke, di sini saya memiliki sebuah function kali 2 ya. Kita ini hapus dulu aja yang B-nya. Ini agak lelet, nggak tahu ini kenapa. Oke ya. Di sini saya memiliki sebuah function kali 2 ya, yang menerima parameter sebuah variabel a ya. Selanjutnya function ini akan mengembalikan nilai Selanjutnya function ini akan mengembalikan nilai variabel a yang dikalikan dengan 2 ya. Nah, lalu di sini saya memiliki sebuah variabel ganjil yang mana ini adalah sebuah array
ya yang isinya adalah bilangan ganjil. Dan di sini saya juga memiliki sebuah variabel genap yang isinya adalah sebuah array dari bilangan-bilangan genap. Selanjutnya saya akan mendeklarasikan function array map ya. Oh ya, ini jangan kita kasih 0 dulu. Ini lagi loading ya. Di sini nah, seperti ini. Saya mendeklarasikan sebuah function array map. Lalu di sini sebagai parameter utama kita tuliskan nama function callback-nya ya sebagai string ya. Selanjutnya kita masukkan variabel array-nya, data array-nya yang akan dijalankan ya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam sebuah variabel b. Nah, selanjutnya untuk menampilkan kita menggunakan printr variabel b ya. Nah, jika kita jalankan seharusnya adalah setiap nilai dari variabel ganjil ini atau array ganjil ini akan dikalikan dengan 2 sehingga ini akan menghasilkan 2, 6, 10, 14 dan 18. Kita coba jalankan. Kita simpan dulu ya agar tidak error. Ya agak loading ini ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya, bahwasanya setiap elemen array dari array ganjil ini dikalikan 2 ya, seperti yang ditentukan oleh function callback-nya ya. Sehingga 1 kali 2 2, 3 kali 2 6, 5 kali 2 10, 7 kali 2 14, 9 kali 2 18 ya. Nah, selain itu kita juga bisa menerima 2 parameter ya. Nah, misalkan di sini ada variabel genap. Aduh, loading banget ini kenapa ya? Oke, kita coba yang variabel genap dulu ya. Jadi kita ini ganti ganjilnya menjadi genap seperti ini. Nah, seharusnya kita akan mendapatkan nilai 4, 8, 12, 16 dan 0 ya, karena 0 kali 2 adalah 0. Ya kan, kita bisa lihat di sini 4, 8, 12, 6 dan 0. Nah, kita juga bisa menerima 2 parameter ya. Jadi misalkan di sini, nah kita tambahkan di sini variabel variabel ganjil ya seperti ini. Nah, yang harus menjadi perhatian di sini adalah ketika array map ini menerima lebih dari 2 array, lebih dari 1 array, maka argumen dari function callback ini juga harus lebih dari 1 ya. Harus sesuai dengan jumlah array di sini ya. Jadi ketika di sini ada 2, maka di sini juga harus 2. Nah, jadi kita akan menambahkan variabel b misal seperti ini. Nah, sehingga misalkan di sini kita akan mengembalikan nilai dari variabel a yang dikali 2 dan ditambah variabel b. Variabel b seperti ini. Aduh, salah. Variabel b. Oh, ini tidak boleh di luar ya. salah. Atau kalau nggak seperti ini.
Sebentar, masih ada error. Kita coba lihat dulu errornya apa. Expression expected. Ada error ya. Untuk kalau enggak ini kita masukkan ke dalam sini aja ya guys. Nah seperti ini aja, ini kita hapus. Oh tidak bisa menerima expression kah? Oh bisa. Nah jadi seperti ini ya. Artinya nantinya ketika function array map dijalankan, maka setiap nilai dari variabel ganjil ini akan dikalikan 2 dan ditambah dengan setiap nilai dari variabel genap. Artinya 2 kali 1 ditambah 2 dan seterusnya. Oke, kita coba jalankan ya. Oke. Jadi kita lihat di sini ya. 4, 10, 16, 12, dan 18. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya ya. 1 kali 2 ditambah 2, 4. 2 kali 3 ya. 2 kali 3 ditambah 4. 2 kali 3, 6 tambah 4, 10 ya, betul ya. 5 kali 2 ditambah 6, 16. 7 kali 2 ditambah 8, 22. 14 tambah 8, 22. Dan terakhir adalah 9 kali 2 tambah 0, 18 ya. Seperti itu. Apa lagi ya? Sebentar, saya lupa. Oh iya, yang zip operation ya. Nah, jadi function ini juga callback fungsinya bisa kita tetapkan sebagai null ya. Null seperti ini ya. Tapi tidak boleh dikosongkan ya guys. Jadi harus menentukan nilainya null seperti itu. Seperti ini. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika arraynya lebih dari 1 dan function callbacknya null, maka dia akan menjalankan zip operation. Zip operation itu seperti apa? Kita coba jalankan. Nah, ini dia. Jadi dia akan mengembalikan sebuah array di mana di dalam array itu terdapat array ya. Di dalam array tersebut terdapat array dengan indeks numerik. Nah, setiap indeks ini nih berupa array lagi. Nah, arraynya itu mengelompokkan setiap indeks dari masing-masing array. Misal di sini array dengan indeks 0 ya. Maka dia akan dikelompokkan ke dalam indeks 0 dan nilainya juga dikelompokkan di sini. Sebagai nilai ganjil akan dijadikan sebagai array 0 dan nilai genap akan nilai 1. Dan seterusnya. Artinya dia akan mengelompokkan berdasarkan indeksnya ya, seperti itu ya. Nah, ini yang mungkin dinamakan zip operation ini. Nah, bagaimana jika arraynya hanya 1, misal cuma ganjil. Seperti ini. Nah, jika arraynya hanya 1 seperti ini, ketika kita jalankan, wah ini time runner ya, jelas error ini kalau time runner seperti ini. Kita coba jalankan ulang ya, ini time runner karena IDE-nya menganggap mungkin belum tersimpan atau seperti apa. Hapus dulu, ini lelet sekali, ada apa ini? Oke. Mungkin terlalu banyak aplikasi.
Oke ya, seperti ini kita simpan dulu, jalankan. Ya, ketika array-nya atau data array-nya hanya satu, maka dia akan mengembalikan array input. Jadi array input ini ya, array yang dimasukkan, yang akan diolah itu namanya array input ya, sebagai array hasil. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.